Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mariana Ulfa, NIM 2019-12187, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 3B. Di sini saya akan membahas tentang pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Yang pertama, kita akan membahas definisi. Sebuah sistem informasi akuntansi harus secara berkelanjutan mengubah diri, mulai dari perubahan kecil sampai dengan perubahan besar. Alasan-alasan dilakukan perubahan terhadap sistem informasi akuntansi perusahaan antara lain. Yang pertama, perubahan kebutuhan pemakai dan perusahaan. Kedua, perubahan teknologi. Ketiga, perbaikan proses bisnis. Keempat, dorongan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kelima, peningkatan produktivitas. Keenam, pertumbuhan perusahaan. Ketujuh, ada downsizing. Dan kedelapan, perbaikan kualitas. Lanjut masuk ke penyusunan sistem dan analisis sistem. Penyusunan sistem dan analisis sistem dibagi menjadi beberapa. A. Daur hidup atau siklus penyusunan sistem. 1. Analisis sistem. Lakukan investigasi awal. Dilanjutkan lakukan survei sistem. Lakukan studi kelayakan. Tentukan kebutuhan dan syarat informasi. Dan yang terakhir, susunan persyaratan sistem. Kedua, perancangan konseptual. Adapun evaluasi alternatif rancangan, disusun susunan spesifikasi rancangan, dan yang terakhir susunan persyaratan rancangan konsep. Ketiga, perancangan fisik. Perancangan output, perancangan database, perancangan input, perancangan program, penyusunan prosedur, perancangan kendali, dan susunan sistem lengkap. Keempat, implementasi dan konversi. Susunan rancangan implementasi dan konversi, pasang hardware dan software, dilanjutkan latihan karyawan, uji sistem, susunan dokumentasi, konversi ke sistem baru, kaji ulang, dan susunan laporan. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Yang pertama, penggunaan sistem, dilanjutkan modifikasi sistem, lanjutkan dengan lakukan pemeliharaan rutin, dan yang terakhir usulan perbaikan. Adapun yang kedua yakni B, pihak yang terlibat dalam penyusunan. 1. Terdapat manajemen. 2. Akuntan. 3. Tim pendamping atau steering committee. Keempat, tim penyusun sistem. Dan yang terakhir, analisis sistem dan pemrogram. Yang ketiga, C. Perancangan penyusunan sistem. Adapun tujuan pokok perancangan sistem adalah 1. Untuk konsistensi, kedua efisiensi, ketiga pemangkasan biaya, dan yang keempat kemudahan beradaptasi. Jenis perancangan ada dua, yaitu rancangan untuk individu proyek atau Project Development Plan atau PDP. Yang kedua, rancangan induk atau Master Plan atau MP. Analisis sistem dibagi menjadi beberapa. A. Investigasi awal. Tujuan investigasi awal adalah 1. Untuk menyelidiki setiap aktivitas penyusunan untuk menentukan persoalan yang harus dipecahkan. Kedua, melakukan studi kelayakan awal. Ketiga, membuat proposal untuk melaksanakan analisis sistem. B. Survei sistem. Dalam tahap ini dilakukan penelitian lengkap dengan berbagai metode, yakni wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Untuk tujuannya, dilakukan survei sistem adalah untuk mempelajari sistem sekarang untuk memperoleh pemahaman tentang cara kerja sistem tersebut. Selanjutnya akan membahas tentang perencanaan pengembangan sistem. A. Perancangan pengembangan sistem. Perancangan memiliki keuntungan-keuntungan yang jelas. Perancangan juga memungkinkan tujuan dan sasaran sistem disesuaikan dengan rencana strategis keseluruhan organisasi tersebut. Sistem-sistem lebih efisien, subsistem terkoordinasi, dan ada dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru untuk pengembangan. Ketika pengembangan direncanakan dengan buruk, sebuah perusahaan biasanya harus kembali ke fase sebelumnya serta mengoreksi kesalahan dan kelemahan desain. Tindakan tersebut mahal dan mengakibatkan penundaan, frustasi, dan semangat kerja yang rendah.
B. Berikut alasan-alasan untuk kembali ke fase SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama ada analisis sistem. Terus berganti persyaratan sistem untuk menuju ke desain konseptual. Bisa dilihat di grafik dan akan kembali memutari lagi dan kembali ke sistem sebelumnya. Selanjutnya membahas tentang perancangan konsep sistem. Perancangan konsep sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengevaluasi alternatif rancangan. Membahas tentang aspek yang perlu diperhatikan adalah 1. Seberapa besar alternatif tersebut memenuhi tujuan organisasi dan sistem. Kedua, seberapa besar alternatif tersebut memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, apakah alternatif tersebut secara ekonomis layak? Keempat, apa saja keuntungan dan kelemahan. Yang kedua, yakni menentukan spesifikasi rancangan. Adapun data input ataupun output. Output, karena sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemakai, maka spesifikasi output harus ditentukan pertama kali. Sedangkan input, setelah elemen data ditentukan, maka dilakukan spesifikasi input yang mencakup jenis data yang akan dimasukkan, lokasi dan nilai transaksi, dan di mana, kapan, dan bagaimana pengumpulan data dilakukan. Yang ketiga, yakni menyusun laporan perancangan konsep sistem. Tujuan dibuat laporan ini adalah 1. Memandu kegiatan perancangan fisik. 2. Mengkomunikasikan pemenuhan kebutuhan informasi manajemen dan para pemakai. Ketiga, membantu strategi komite menilai kelayakan sistem. Selanjutnya, membahas tentang perancangan fisik sistem. Yang terakhir, kita akan membahas perancangan fisik sistem. Adapun dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, perancangan output. Pertimbangan-pertimbangan dalam merancang output antara lain adalah 1. Penggunaan, 2. Medium, 3. Format, 4. Kertas, 5. Lokasi, 6. Akses, dan lain-lain. Sedangkan output sendiri terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu laporan terjadwal, laporan khusus, laporan pengecualian, laporan permintaan. Yang kedua, membahas tentang perancangan file dan database. Pertimbangan utama dalam merancang file dan database sebuah sistem informasi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, media, 2. Organisasi dan akses, 3. Mode pemrosesan, 4. Pemeliharaan, 5. Ukuran, 6. Tingkat kegiatan. 3. Perancangan input. Pertimbangan dalam merancang input meliputi media, sumber, format, jenis, volume, personal, frekuensi, biaya, koreksi, dan deteksi kesalahan. Keempat, perancangan program. Cara-cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki penyusunan program adalah yang pertama, modul, yaitu memecah program menjadi suatu lebih kecil untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan daya andal dan daya modifikasi. Yang kedua, ada command readiness, yaitu menggunakan seperangkat struktur dasar penulisan untuk program-program sederhana seperti input, output, dan pemeliharaan file. Yang ketiga ada standar, yaitu membuat standar pemrogram aturan menulis program. Yang keempat ada work track, yaitu mencermati struktur program untuk menemukan kesalahan logika, penulisan, dan masalah program lainnya. Yang terakhir pendekatan tim, yaitu menggunakan tim terdiri atas seseorang program utama, asisten program, dan seorang sekretaris program. Yang kelima yakni perancang prosedur. Prosedur harus mencakup penyimpanan input, pemrosesan transaksi, pendeteksi dan pembetulan kesalahan, pengawasan atau pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, penyimpanan dan distribusi output, dan instruksi operator komputer. Yang keenam, perancangan pengawasan. Pengawasan harus diletakkan ke dalam sebuah sistem informasi untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
Demikian paparan yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik tutur kata dan materi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.